Baik semuanya, kali ini saya atas nama Muhammad Raffi Affandi dengan nomor NIM 2501999974 akan membawakan topik yaitu politik pragmatis dalam film Godzilla yang rilis pada tahun 2016 diperuntukkan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian UAS mata kuliah Visual Storytelling. Baik, untuk yang pertama, kita memasuki yaitu sedikit sinopsis dari cerita ini, yaitu menceritakan mengenai makhluk yang melampaui kemampuan manusia datang dari Teluk Tokyo. Lalu pemerintah Jepang berusaha untuk menghentikan ancaman makhluk ini, akan tetapi dalam penanganannya, dialog politik untuk mengambil keputusan ternyata dapat lebih membahayakan daripada keadilan Godzilla itu sendiri. Lalu kita akan masuk kepada materinya, yaitu apa itu politik pragmatis. Pengertian politik pragmatis pada dasarnya merupakan haluan politik yang berfokus kepada perhitungan dan pertimbangan dalam meraih serta mempertahankan kekuasaannya. Contohnya ialah terdirinya partai politik yang terdapat dalam fraksi-fraksi yang ada dalam parlemen ataupun Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam menjadi wakil rakyat, tentunya politisi memerlukan partai politik sebagai kendaraan politiknya, sehingga hal yang diperjuangkan oleh politisi tidak sepenuhnya menguntungkan rakyat tetapi harus memastikan keuntungan politis yang ia dapat raih terhadap partai politik ataupun golongan yang membesarkannya dalam kancah dunia politik. Lalu, ke dalam pendalaman konflik, ini menceritakan mengenai setelah kedatangan makhluk Godzilla itu, kekompakan dan profesionalitas pemerintah Jepang dalam film ini terlihat sangat diuji. Hal ini benar-benar menampar pemerintah Jepang yang selama ini terlihat stagnan dan tidak adanya perubahan dari waktu ke waktu. Selain dalam penyelesaian krisis Godzilla ini, pemerintah Jepang harus memperlihatkan kehadirannya dalam menyelamatkan dan melindungi masyarakatnya sendiri. Sehingga muncul beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam presentasi ini, yaitu bagaimana peran masing-masing tokoh dalam menghadapi konflik seperti di atas. Yang kedua, bagaimana film ini menggambarkan bentuk politik pragmatis. Yang pertama ada peranan tokoh. Yang pertama ada Rando Yaguchi. Ia berperan sebagai tokoh utama dalam film ini dan sekaligus sebagai tokoh protagonis. Ia diperlihatkan sebagai wakil sekretaris kabinet yang berhaluan politik idealis. Seperti apa tuh politik idealis? Politik idealis adalah politik yang bertujuan sesuai dengan maksudnya, yaitu politik yang bertujuan politisi yang hadir dan bertujuan untuk melayani masyarakat yang ia wakilinya. Dan Rando Yakuji sendiri dalam cerita film ini digambarkan juga sebagai pemimpin dari tim penanganan krisis Godzilla. Yang kedua ada Hideki Akasaka. Dalam film ini, Akasaka merupakan seorang ajudan Perdana Menteri Jepang dari Biro Keamanan Nasional. Ia diperlihatkan sebagai antagonis terhadap Rando Yaguchi. Selain itu, ia memperlihatkan bentuk dari politik pragmatis dalam film ini. Yang ketiga ada Kayoko Ann Patterson, yaitu seorang diplomat Amerika Serikat berdarah Amerika Jepang. Ia digambarkan sebagai tokoh netral yang berposisi di antara membantu Jepang dalam menangani krisis Godzilla dan juga melakukan tekanan politik ke luar negeri Amerika Serikat, karena ia sendiri merupakan diplomat dari Amerika Serikat yang dikirim ke Jepang. Lalu ini merupakan contoh gambaran politik pragmatis dalam konflik Shin Godzilla. Dalam cerita ini, Rando Yaguchi dan Hideki Akasaka yaitu saling berdebat mengenai cara penanganan kemunculan Godzilla yang paling tepat. Akan tetapi, Hideki Akasaka mengingatkan kepada Rando Yaguchi bahwa jangan sampai ide dari Rando Yaguchi itu sendiri terlihat mempermalukan Perdana Menteri dan ia mengingatkan yaitu kehadirannya ia sebagai wakil kabinet Perdana Menteri adalah karena sifat baik hati dari Perdana Menteri itu sendiri. Yang kedua ada ini yaitu Rando Yaguchi terhadap kolega partai politiknya, yaitu setelah semuanya selesai, koleganya ini memintanya agar memberikan jabatan berupa sekretaris partainya. Karena koleganya ini dapat memberikan segala dukungan, baik finansial ataupun sumber daya manusia
terhadap Rando Yaguchi dalam menghadapi Godzilla. Yang ketiga, ada percakapan Rando Yaguchi terhadap Ann Patterson. Dalam percakapan ini terlihat bahwa Amerika Serikat bersedia memberikan segala bantuan maupun itu dari Angkatan Udara dan marinir Amerika Serikat. Akan tetapi, ia juga mengatakan di akhir bahwa semuanya itu harus dibayar oleh Amerika Serikat. Dalam hal ini diperlihatkan bahwa Amerika Serikat tidak segitu tulusnya dalam membantu Jepang dalam menghadapi krisis Godzilla ini. Justru Jepang harus membayar segala kerugian yang diterima oleh militer Amerika Serikat. Yang ketiga, ini ada diskusi antara Ann Patterson dan Hideki Akasaka, yaitu Ann Patterson ingin Amerika Serikat juga ikut mendominasi dalam penelitian terhadap dan perlawanan mengenai krisis Godzilla. Akan tetapi Hideki Akasaka dalam bentuk gambaran sebagai politik pragmatis memiliki haluan yaitu mencari aman, yaitu Amerika Serikat dan Jepang tetap harus menyetujui setiap perundingan yang ada dan keputusan bersama. Mungkin itu saja untuk sumbernya, ini yang saya gunakan. Sekian, terima kasih.